Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan hari ini kita beranjak dari materi sebelumnya. Kita melangkah ke garis simetri lipat atau nanti mencari simetri putar. Nah, pada bos, silakan perhatikan gambar atau bidang di sini. Saya punya gambar atau bidang persegi panjang. Untuk pertama kita akan mencari simetri lipatnya dahulu. Bagaimanakah caranya? Kita lihat. Nah, pertama siapkan bidang persegi panjang. Kemudian lipatlah menjadi vertikal. Vertikal itu apa? Berdiri. Nah, vertikal berdiri di sini. Kita lipat seperti ini. Ya, nah di sini ada garis. Ini ada garis. Nah, kita tebalkan. Nah, ini namanya sumbu simetri lipat untuk garis vertikal. Sekarang setelah kita cari yang pertama yaitu dengan cara vertikal, sekarang kita pakai yang horizontal. Nah, pada paket sudah ada kedua yaitu dengan cara horizontal. Kita lipat tekuk atau dilipat ke bawah atau mendatar atau tidur. Tadi berdiri, sekarang tidur. Nah, tadi pas seperti ini. Dilihat jangan sampai ada yang tersisa, terbuka atau tidak ikut lipatan. Di sini dilihat, sini tidak ada lipat, tidak ada sisa, semua tertutup. Tidak ada lipatan, ya tidak ada sisa di sini, ya tidak ada sisa. Tadi waktu di vertikal juga sama, vertikal di sini dilihat tidak ada yang sisa. Nah, di sini ada garis lipatan yaitu sumbu simetri lipat yang kedua. Kita tarik garis secara horizontal, maka itu adalah bentuk dari simetri lipat yang kedua. Ini ya, tadi ada dua simetri lipat sementara. Nah, bagaimanakah kalau dilipat secara diagonal atau miring? Ini diagonal atau miring gini. Dari pojok atas sampai pojok kiri bawah dilipat lurus. Nah, ini ada garis. Ini merupakan bentuk garis diagonal. Kita bentuk dulu. Nah, ini ada garis. Ini merupakan bentuk simetri diagonal. Tapi karena di sini ada yang sisa, ini ada yang sisa, ini ada yang sisa, maka untuk persegi panjang ternyata tidak memiliki simetri lipat pada diagonal. Jadi pada bidang persegi panjang itu hanya punya dua, simetri lipat yang vertikal dan simetri lipat horizontal. Jadi cuma ada dua simetri lipatnya. Kemudian misal untuk bidang segitiga, bentuk yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Cirinya apa segitiga sama kaki? Yaitu segitiga yang memiliki sebelah kiri dan kanannya sama atau kakinya sama. Jadi segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga nanti semua sisi sama, maka namanya segitiga sama sisi. Nanti bisa dilihat di LKS sudah ada. Nah, bagaimanakah simetri lipat pada segitiga sama kaki? Diberdirikan atau dibuat tegak, kemudian dilipat secara vertikal ini. Nah, di sini ya, di sini tidak ada sisa, maka ini termasuk dari simetri lipat vertikal.
tak tarik garis. Ya, ini yaitu simetri lipat pertama. Bagaimanakah ketika kita lipat turun atau secara horizontal? Kita lipat turun secara horizontal. Dilihat, oh ternyata di sini ada sisanya. Ya kan? Di sini ada sisa. Ini ada sisanya, ini ada sisa. Karena ada sisa, maka bukan termasuk. Jadi segitiga sama kaki tidak punya bentuk simetri lipat dalam sisi horizontal. Hanya cuma ada satu, yaitu bentuk vertikal. Sekarang kalau saya lipat, ini saya putar, ini sebagai dasarnya, saya lipat vertikal lagi. Dari pojok-pojok saya lipat. Nah, ternyata di sini ada sisanya. Karena ada sisa, maka ini bukan termasuk simetri lipat. Jadi saya lipat lagi, misal dari ini saya lipat gini, bentuk ke horizontal. Nah, horizontal juga sama, sini ada sisa. Ini ada sisa, maka di sini tidak termasuk simetri lipat. Jadi pada segitiga sama kaki semua hanya ada satu, ya, hanya ketika bentuk simetri lipat di posisi vertikalnya berdiri. Ini bentuk simetri lipatnya. Untuk persegi panjang tadi udah segitiga sama kaki. Nah, sekarang persegi. Persegi nanti silakan dicoba sendiri, dipraktekkan nanti bagaimanakah bentuknya. Tidak usah di video, cukup untuk latihan aja agar paham, mengerti, mengetahui bagaimanakah cara mencari simetri lipat. Nah, selanjutnya setelah tadi memperhatikan simetri lipat, sekarang coba perhatikan peragaan bagaimanakah cara mencari simetri putar pada bangun datar. Yang perlu harus diingat ketika dikatakan berputar satu putaran, yaitu syaratnya benda harus kembali ke posisi awal. Caranya ini, itu satu putaran. Misal di sini saya punya bidang persegi panjang ABCD. Nah, ABCD ini A di sebelah kiri atas, B sebelah kanan, C sebelah kanan juga, D sebelah kanan, kiri. Kanan saya ini kanan, DC sebelah kanan, AD sebelah kiri. Nah, ketika saya putar seperti ini, bolehkah? Belum, tidak boleh. Nah, dia harus bisa berputar dengan seperti ini. Nah, ini satu putaran. Kita putar tadi dari posisi awal, posisi pertama, posisi awal A, B, C, D. Sekarang kita putar. Di sini ada C dari kanan, dari kiri ke kanan bacanya. C putaran pertama, C, D, A, B. Ini. Kemudian kita balik lagi, apakah di sini masuk? Tidak boleh. Ini bukan termasuk atau tidak termasuk satu hitungan, maka harus diputar lagi. Nah, ini baru masuk satu hitungan, bisa dikatakan berputar karena sudah kembali ke posisi awal. Yang kedua, A, B, C, D kembali. Maka bidang bangun datar memiliki dua simetri putar. Jadi bangun persegi panjang memiliki dua simetri putar. Nah, sekarang bagaimana kalau bidangnya segitiga? Nah, sekarang untuk bentuk yang kedua yaitu segitiga sama kaki.
Di sini saya punya segitiga A, B, C. A-nya di atas, B-nya di kanan bawah, C-nya ada di kiri bawah. Kita cek simetri putarnya. Pada segitiga ABC ini, segitiga ABC. Nah, di sini kita putar. Coba kita putar, B-nya ada di atas, A-nya ada di samping, C-nya ada di bawah. Ini bentuknya tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka ini bukan simetri putar. Kita balik, kita putar lagi. Misal A-nya ada di sebelah kiri, B-nya ada di kanan, C-nya ada di atas. Nah, karena di sini ada sisa juga, maka di sini bukan termasuk simetri putar. Oke, jadi karena di sini ada sisa, kemudian bentuknya juga tidak sama atau tidak sesuai. Yang runcingnya yang agak panjang di sini kan tidak sama. Maka itu bukan simetri putar. Kita putar lagi di sini. Oh, bisa kembali. Bentuknya A sama, B juga sama, C-nya sama. Meskipun tidak ada perubahan bentuk atau kedudukan dari masing-masing huruf A, B, C, maka itu termasuk sudah satu putaran. Jadi segitiga ABC memiliki satu putaran, maka memiliki satu simetri putar. Nah, mungkin itu dulu untuk kegiatan hari ini. Jika ada kesulitan nanti bisa tanya lewat Japri atau di LKS itu udah ada penjelasan sebagai pendamping. Untuk materinya ada di paket tema. Silakan nanti bisa dipelajari, tugasnya nanti akan di-share melalui grup WA.